saya akan menjelaskan tentang program magangnya Kampus Merdeka bekerja sama dengan Indosat Uridu. Kalau di Indosat itu namanya Inspire, yaitu Indosat Uridu Apprenticeship Experience. Ya, jadi kita sekarang namanya Inspire X Kampus Merdeka. Nah, namaku tadi udah disebutin ya, Lisa Konita, SVP Head of HR Development, dan ya tentunya sebelum di Indosat Uridu udah melanglang ke beberapa perusahaan juga, tapi kan kita nggak mau ngomongin tentang aku di sini ya, jadi kita ngomongin tentang Indosat Uridu aja. Oke, lanjut aja. Apaan sih Indosat Uridu? Banyak orang yang ngira itu BUMN, itu setiap kali ada kerusuhan politik pasti keluar tuh kata-kata ayo buyback Indosat dan sebagainya gitu ya. Nah ini aku mau kenalin aja deh Indosat ke teman-teman semua. Benar dulu Indosat adalah BUMN, dulu banget gitu ya, mungkin teman-teman belum lahir gitu. Nah seiring berjalannya waktu sudah beberapa kali berganti kepemilikan dan sekarang menjadi multinational company. Kita ada di 12 country all over the world. Dan Uridu itu adalah perusahaan dari Qatar. Kalau di Qatar itu QTEL, ya, Qatar Telekom. Nah, di Indonesia sendiri kita punya 60 juta customer seluler gitu. Ini sekilas tentang Indosat Uridu karena kan tak kenal maka tak sayang ya. Jadi ngerti dulu Indosat itu adalah salah satu dari itu yang ini sih mungkin teman-teman udah ngerti, salah satu dari perusahaan-perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dan kita multinational company. Jadi tadi aku dengar nih pertanyaan sebelumnya, harus bahasa Inggris banget nggak? Aku jawab aja di awal ya, harus. Karena apa? Kalau nggak nanti nggak bisa ngobrol sama yang counterpart kita di luar negeri, bahkan mungkin sama bos atau bahkan sama peers kita yang tidak yang bukan berasal dari Indonesia. Makanya tadi juga udah disebutkan kalau bahasa Inggris itu memang mau nggak mau harus mau sih ya, kita bisa pede aja gitu dulu ya. Nah produknya Indosat nih apaan aja? Ada dua macam, ada yang consumer, ada yang untuk bisnis, B2B namanya ya, business to business. Yang consumer nih apaan aja? Mungkin ini yang paling teman-teman sering lihat gitu ya. Ada di TV, ada di billboard, ada di YouTube, ada di IG, ada dimanapun iklan-iklan tuh biasanya yang consumer gitu ya. Apa yang teman-teman tahu tentang produk-produk Indosat Uridu itu biasanya adalah produk-produk consumer. Ada pasca bayar, prabayar, freedom ini, freedom itu, passport, unlimited, dan sebagainya. Bahkan ada juga yang internet untuk di rumah, itu juga ada. Kalau yang untuk B2B, apa? Business to business tadi. Nah, jadi selain kita langsung ke customer, retail kayak tadi ya, langsung ke perorangan, kita juga bekerja sama dengan beberapa perusahaan-perusahaan. Kita memberi servis mobile, kita memberi servis international dan roaming, konektivitas, IT, satelit. Mungkin teman-teman juga aware ya kalau Indosat dulu banget awalnya itu adalah dari satelit, backbone kita adalah satelit sebelum ke seluler ya. Jadi ini semua yang ada di layar ini adalah apa aja yang kita provide ke bisnis-bisnis lain. Jadi kalau teman-teman lihat bahkan mungkin juga di Kemendikbud juga memakai jasa Indosat untuk mobilitas karyawannya sehari-hari ya. Jadi nggak semuanya ke retail, ke perorangan. Oke, lanjut. Nah, ini kalau ditanya kantornya gimana? Nah, yang di sebelah kiri itu benar, itu kantornya zaman dulu. Kita tuh dulu kayak gitu. And then what did we do? Kita berusaha mentransformasi cara berpikir orang-orang Indosat ya, dari yang kaku, birokratis dan silo gitu ya, dengan cara membuka kantornya seperti gambar yang di tengah ini. Kalau dari gambar tengah ini langsung kelihatan kalau kita merubah simbol-simbol yang ada di sekitar kita, dan cara berpikir kita pun juga akan ikut terbuka. Tapi ternyata nggak cuma berhenti di situ aja ya, semakin kesini mau kantor kece kayak apa juga, ternyata kita juga perlu fleksibilitas. Dan kita lihat nih gambar yang di sebelah kanan. Udah dari 2 tahun, 3 tahun yang lalu, Indosat itu udah mulai ada agile working, jadi not necessarily work from home. Kalau kayak sekarang kan kita ngetopnya work from home. Indosat itu agile, artinya bisa dari rumah, bisa dari kafe, bisa dari rumah tetangga, bisa dari mana, rumah saudara, terserah gitu ya.
as long as pekerjaannya terdeliver. Jadi begitu ada pandemi, yang dimana semuanya mengharuskan kita bekerja dari rumah, nggak boleh kemana-mana, itu jadi gampang buat Indosat karena semua infrastruktur sudah tersedia dan orang-orang sudah terbiasa. Paradigm sudah terset. Nah, dulu-dulu nih sebelum kita harus bekerja dari rumah pun, di kantor pun nggak harus duduk di satu meja itu terus ya. Kalau lihat yang di gambar yang sebelah kiri itu kan ada di ruangan atau di meja itu aja, tapi kita bisa pilih meja mana aja. Caranya gimana? Ada di handphone kita nih, kita bisa check in setiap hari, kita bisa milih besok gue mau kerja di sini terus kita check in deh di situ seperti yang terlihat di sini gitu ya. Check in, duduk di situ untuk seharian. Jadi kalau yang udah kita tempatin nggak bisa ditempatin oleh orang lain karena kita udah check in di sini. Jadi kalau orang datang ke meja itu mau check in udah nggak bisa karena udah ditempatin orang lain. Kalau mau pulang kita check out. Kalau kita mau WFH atau mau work from cafe atau dari mana gitu, work from mall, itu juga ada di sini. Kita di sini bisa teman-teman lihat yang tulisannya I work. I work itu berarti I work from anywhere. Kita apply di situ, gue mau I work gitu ya. Nah, selain itu, ini aku mau ceritain juga gimana kita sebagai perusahaan digital, perusahaan teknologi yang salah satu yang terbesar di Indonesia, ini semuanya end-to-end employee experience-nya itu juga menggunakan digital. Mulai dari hiring proses, jadi kalau teman-teman lihat yang career site kita, itu adalah untuk kandidat. Bisa milih ada apaan aja yang posisi yang tersedia, bisa apply dari situ, bahkan bisa tracking udah sampai mana proses aplikasinya dan proses seleksinya. Yang di sebelah kanan itu untuk internal, yang My Hiring itu adalah suatu app untuk hiring manager. Jadi kalau aku pengen punya kandidat untuk satu posisi tertentu, aku masukin di situ dan aku bisa track juga sampai di mana. Jadi both ways, baik yang mau hire maupun yang di hire itu bisa langsung lihat gitu ya. Nah, selanjutnya kalau udah masuk ke dalam Indosat sendiri, udah ada nih aplikasi namanya New Employee Onboarding ya, di handphone juga. Kita udah belajar dulu tentang culture-nya supaya kita terbiasa, kita tahu apa aja tentang Indosat gitu ya. Jadi pada saat kita benar-benar nyemplung bekerja di situ, udah punya background knowledge gitu kira-kira. Nah, itu juga ada di aplikasi yang tadi, we call it super app gitu ya, di G-Office. Selanjutnya, udah menjadi karyawan, itu kita bisa melihat sendiri performance kita dan karir kita, bagaimana caranya, jalan-jalan gimana gue bisa naik karir ke sana, gimana gue bisa pindah ke sini, di dalam organisasi gue tuh ada apa aja, performance management, bagaimana gue dievaluasi dan sebagainya, itu juga all digitalized. Ada app-nya namanya My Talent app gitu ya. Kemudian untuk pembelajaran ini sih kayaknya udah banyak, hampir semua perusahaan punya ya, e-learning platform. E-learning ini apa aja, bisa bentuknya video, bisa bentuknya courses, bisa bentuknya bacaan, podcast, anything gitu ya. Semua ada ribuan lah e-learning contents di situ. Kemudian ada lagi suatu app yang bisa nge-track kita udah sampai di mana sih development kita. Kita pengen butuh apa, kita bisa minta apa gitu. Jadi kita bisa self-tracking. Selanjutnya, nggak cuma untuk yang development aja, bahkan untuk pekerjaan yang berulang, yang sehari-hari ada gitu ya, terutama untuk misalnya payroll, misalnya pokoknya employee services. Kita punya Astrid, ini robot ya, supaya yang manusia ini bisa lebih melakukan yang meaningful job. Jadi yang yang robotnya, pekerjaan yang memang terus itu lagi gitu ya, yang nggak add value dalam tanda kutip, bisa dilakukan oleh robot. Jadi manusianya bisa bertumbuh lagi karena dia bisa melakukan hal-hal yang lebih meaningful gitu. Terus development-nya apaan aja sih? Nah, ini tadi Inspire yang aku udah bilang ya, ada apprenticeship program, kemudian ada juga ini MT program, namanya iAccelerate, 1 tahun. Kemudian ada juga talent development program yang lain. Ada Global Talent Mobility, karena tadi aku bilang kita kan
multinational company. Jadi kita mengirim talent ke company ke operation country operation company yang lain. Gitu ya. Sama juga dari mereka juga akan ke operating country kita ke Indonesia. Jadi kita ada pertukaran, kemudian kita punya career map, kita punya leadership development program, kita punya technical competencies program, dan banyak lagi. Kalau ini sih aku rasa hampir semua perusahaan pasti juga ada lah ya. Nah, terus selain belajar ngapain lagi? Gitu. Bosan kan ya kerja belajar gitu. Kita juga punya beberapa aktivitas lagi gitu ya. Outing, family day, ada daycare segala. Nah, tapi kan teman-teman belum perlu ya daycare ya, kecuali kalau mau nitipin adik-adiknya ya. Enggak lah. Gitu. Kalau aku mungkin perlu gitu. Nah, kita punya suatu community, sport and art community. Ada 18 macam, ada itu lihat mendaki gunung, ada zumba, ada futsal, ada badminton, ada choir, ada macam-macam, ada sepeda. Nah, selama pandemik tentu hanya beberapa yang masih bisa jalan, yang masih bisa online aja. Atau kalau sepeda pun running or cycling itu biasanya ada virtual competition, gitu ya. Itu masih jalan juga bahkan selama pandemik. Karena apa? Justru di masa pandemik ini orang-orang lebih cepat stres gitu ya. Jadi kita lebih butuh kegiatan-kegiatan bersama teman-teman yang refreshing, yang untuk menaikkan well-being kita. Nah, di kantor juga ada apa aja? Ada in-house clinic, ada rooftopnya gitu ya. Biasanya kalau teman-teman punya teman anak Indosat, itu suka foto-foto Monas, Istiqlal dan sebagainya ya dari rooftop itu tuh biasanya. Kemudian kita punya digital library, ada tempat entertainment area, fitness center, terus ada cafe namanya DigiPlanet gitu ya. Nah, itu di mana kita bisa juga kerja di situ, meeting di situ, atau sekedar makan-makan doang juga bisa. Nah, selain itu, Indosat juga tentunya pengen memberikan kembali kepada negeri, give back to the country gitu ya. Jadi ini adalah beberapa activity CSR kita. Kita punya mobile clinic, kita bantuin semua yang kesusahan, ada yang kemarin kebanjiran lah, atau bahkan yang sekarang COVID, kita juga bantu untuk provide vaksin ya ke mana-mana. Kemudian kita juga provide free internet untuk students, mungkin teman-teman juga udah lihat di berita. Dan yang paling kita banggakan ini adalah kita punya namanya ID Camp. Itu adalah online scholarship untuk mendevelop teman-teman yang muda yang pengen jadi developer, gitu ya. Nah, bisa memulai startupnya mereka, atau bisa mulai kerja di mana yang menggunakan skill developernya. ID Camp ini membantu untuk mendevelop the skill set to become the developer. Bahkan yang baru-baru ini kita juga memberi kesempatan yang sama kepada teman-teman dengan disabilitas. Jadi kita inklusif, nggak cuma yang lengkap semuanya gitu ya. Bahkan teman-teman yang punya disabilitas pun juga kita ikutkan untuk ID Camp ini. Nah, untuk itu tentu kita bangga dengan pencapaian dan recognition dari luar ya. Ada beberapa award, ini hanya sebagian kecil dari award yang kita terima, tapi sebetulnya more than that itu adalah recognition dari our own employees. Kalau teman-teman lihat di Glassdoor, rating kita semakin lama semakin tinggi, berarti penerimaan employees juga lebih baik. Selain itu juga talent turnover semakin turun. Ya kalau pandemi sih hampir semua perusahaan pasti talent turnover-nya turun ya, tapi di Indosat along the year semakin turun. Sedangkan ada namanya Organizational Health Index, itu adalah survei kepada para employees. Itu indeks kita itu termasuk yang 10% tertinggi. Jadi organisasi kita paling sehat, 10% yang paling sehat menurut survei McKinsey. Begitu sih teman-teman. Nah, sekarang kalau pengen tahu apa posisi yang available, ada data analytics. Ya, di data analytics ini bisa di marketing, bisa di sales, yang consumer maupun yang business to business tadi, gitu ya. Kemudian engineering mungkin di network, atau di biasanya di networknya di namanya departemennya namanya teknologi.
Kemudian sales, it speaks for itself. Marketing, ada di HR juga. Ada finance, ada legal. Kalau mau jelasnya sih gampang banget, nanti lihat aja di websitenya Kampus Merdeka ada ya. Dan teman-teman juga bisa lihat di IG kita @kerjaseru. Jadi kalau mau tanya-tanya lebih detail, ini apa, lihat di website kita Kerja Seru. Apply now, di situ teman-teman udah tahu ya, semuanya kan Mbak Tania ya, kalau teman-teman harus apply di website Kampus Merdeka. Nah, silakan apply, nanti search aja di situ Indosat Uridu.